Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqan linufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin wa judasa inal al-hadir wonten ngarsanipun Pak Ketua Takmir Masjid Al-Hakim ingkang kula hormati Bapak Dukuh, Dukuhan Sumberjo, Bapak RT, Bapak RW, Bapak pimpinan Ranting Muhammadiyah Lipar ingkang kula hormati, mugi sedayanipun para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakung semua putri ingkang sami rawuh wonten mriki ingkang boten waget kala sedaya satunggal menapa satunggalipun amarga jalaran kawin dereng ngerti sadaya ingkang sami rawuh ingkang kala pundi. Saderengipun kala matur lan sakaratur sumangga kala dherekaken mujudaken rasa syukur. Langkahipun atur ingkang nomor 1 boten wonten tembung ingkang langkung utami kejawi mujudaken rasa syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun amaringi nikmat rahmat taufik hidayah saha dosen wasani Gusti kang lumuntur dumateng kula dalah panjenengan sami. Saengga dening ditiyari titiwanci saandhanu niki kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing majelis ingkang sampun minanci ingkang sepisan inggih menika niat silaturahmi. Sing dugi mriki niat ikhlas ngaji mugi-mugi dawa umur gampang rezeki. Sing lagi nyandang loro iki muga-muga ya dan mari. Amin. Sing lagi nyambut gawe muga-muga walipat gajine tambah nikmati tambah ngayani. Amin. Sing duwe utang akeh muga-muga napa Bu? Muga-muga tak bisa lunasi. Amin ya rabbal alamin. Ampun kados lagu nika suket Jepang tinggu nambani gelem utang ra gelem nyawuri ra gelem nyawuri mobil dawet nang isor uwit sirahe mumet ora duwe. Alhamdulillah kompak itu. Ya alhamdulillah baik rahimahullah dari nepakaken kula tidak dipiawardana saking pondok pesantren modern Muhammadiyah Darul Khair. Alhamdulillah Bapak Ibu dalam menika saged sowan wonten ing Masjid Al-Hakim Sumberjo ingkang sampun inggih menika kajian. Nah niki alhamdulillah salah satu kitab ingkang tadi kita bahas inggih menika naminipun kitab Muqarrarat Majelis Tarjih atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Himpunan Putusan Tarjih. Dalam kitab ini Bapak Ibu rahimakumullah didapati nanti beberapa tuntunan, termasuk tuntunan sholat, tuntunan puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka untuk malam hari ini insya Allah akan kita bahas yaitu mulai dari kitab Toharoh. Ini kitab yang membahas tentang bagaimana tata cara kita dalam bersuci. Yang mana kemudian tentu Bapak Ibu rahimakumullah bersuci ini kedudukannya sangat penting dalam agama kita. Karena hampir kemudian ibadah itu pasti diawali dengan bersuci.
Ada satu riwayat Bapak Ibu rahimahullah yang mana kemudian ini menyadarkan kita ternyata bersuci itu sangat penting. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati perkuburan. Ketika melewati perkuburan tersebut, Nabi yang memang kemudian mendapatkan mukjizat dari Allah, beliau bisa mendengar ternyata yang ada di kubur tersebut sedang disiksa. Jadi Nabi bilang ketika melewati kuburan tersebut ada yang menjerit-jerit kesakitan. Sedangkan sahabat yang lain itu tidak dengar Bapak Ibu rahimahullah. Maka akhirnya kemudian apa? Akhirnya Nabi ketika mendengar itu beliau tidak tega, mengambil satu pelepah kurma yang masih basah, terus kemudian ditancapkan di kubur tersebut. Dengan harapan apa? Ketika beliau menancapkan pelepah kurma yang masih kering tersebut, siksa yang yang diterima oleh orang yang ada di kubur tersebut itu ditangguhkan, ditunda. Sampai nanti pelepah kurmanya kering. Jadi ditunda untuk disiksa. Karena apa? Nabi kasihan. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Ada apa? Kata Nabi, saya mendengar orang yang ada di kubur ini disiksa, maka saya tancapkan pelepah kurma yang masih basah dengan harapan nanti siksaannya akan ditangguhkan. Maka setelah itu kemudian ditanya, lalu apa yang menyebabkan disiksa ya Rasulullah? Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang ada di kubur ini disiksa karena apa? Karena ketika buang air, ketika istinja, ketika cebok itu tidak bersih, tidak tuntas ceboknya, sehingga pakaiannya terkena najis dan digunakan untuk ibadah, untuk sholat, sehingga apa? Akhirnya kemudian karena itu disiksa ketika di alam. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini sangat penting sekali bagi rahimahumullah. Mungkin kita menganggapnya menurut saya remeh. Nabrak cebok misalnya begitu. Padahal ini ternyata sangat penting bagaimana nanti kemudian kita harus bersuci, kemudian kita wudhu, kemudian membersihkan istinja dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita sholat sedangkan kita dalam keadaan hadas atau dalam keadaan pakaian kita ada najisnya, secara otomatis sholat kita tidak sah. Jadi ini sangat penting sekali. Ini salah satu pembuka Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah. Ini meskipun kita semua setiap hari sholat, setiap hari wudhu, tapi tidak mengapa kita kembali lagi untuk mempelajari. Karena apa? Dengan mempelajari nanti akan membuka ingatan kita. Jadi siapa tahu ada yang lupa, siapa tahu ada yang belum tepat. Maka harus kemudian kita luruskan sebagaimana Nabi telah mencontohkan ibadah kepada kita. Nah, insyaallah baik rahimahullah, malam hari ini yang akan kita bahas tentang toharoh, di mana toharoh niku meliputi 3 hal. Yang sepindah dia menika wudu, yang kedua ada mandi wajib, dan yang ketiga ada tayamum. Insyaallah akan kita bahas sesuai dengan hadis yang ada. Yang pertama, kaifiyatul wudu. Idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Butir putusan majelis tajwid yang pertama, apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang Bapak Ibu kita sering terlupa. Wudu langsung wudu tanpa membaca Bismillah. Padahal tuntunannya ketika kita hendak wudu, kita sambil niat di dalam hati, kita membaca Bismillah. Apa hadisnya ini saya bacakan? Li hadisin Nasa'i bi isnadin jayyidin. Tawaddu bismillah.
Dari hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid, yang baik, Rasulullah pernah bersabda, berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Artinya apa? Kalau kita berwudu, perintahnya kita membaca bismillah. Ini banyak yang lupa, wudu langsung wudunya. Yang kedua, selain membaca bismillah, di hati kita kemudian mukhlishan niyata lillah. Dengan di dalam hati ini itu niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Non sewu baik itu rahimahullah, memang ada dalam fikih yang lain itu ketika hendak berwudu niku niatnya diucapkan. Misalnya nek niat berwudu. Nawaitu somagote nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari. Alhamdulillah siapa? Ada yang membaca, tapi kalau diterjem itu kemudian diteliti antara niat itu dibaca atau tidak, majelis tarjih kemudian pada satu kesimpulan yang tidak dibaca itu lebih kuat dasarnya. Kenapa? Perlu kami sampaikan, kalau kita lihat Nabi, sahabat itu memang tidak ada satu riwayat yang kemudian menyebutkan Nabi pernah niat diucapkan. Tetapi ada umat Islam, para ulama-ulama yang setelahnya itu kemudian mengucapkan niat. Kenapa? Karena pada saat itu dikhawatirkan ketika orang tidak mengucapkan niat, nanti dalam hatinya tidak mantap. Maka diciptakanlah lafaz niat itu, sehingga dalam hatinya kalau belum mantap diucapkan sehingga menjadi mantap. Tapi Muhammadiyah dalam hal ini lebih mengkhususkan ataupun lebih merajihkan pendapat yang kalau niat itu letaknya di dalam hati. Jadi tidak perlu kemudian kita saling menyalahkan. Kalau kita yang yakini, yang mantap, yang penting, yang yang Nabi jalankan itu, insya Allah saya lebih mantap. Saya kalau sama santri-santri dalam menjelaskan hal niat, Bapak Ibu rahimahullah, saya memberikan gambaran begini. Menurut saya kalau saya misalnya pun mau mandi, Bapak Ibu siram, sudah di depan kamar mandi, kemudian sudah bawa handuk, bawa sabun, bawa sampo, bawa sikat gigi. Kinten-kinten niku niatan dalam hati niku ajeng mandi apa ajeng dahar? Kan tersebut nanti waktu awal makan. Maka dalam hati itulah yang kemudian dihitung. Jadi niat kita, keinginan kuat yang ada di dalam hati itu yang disebut niat. Yang perlu ditekankan di sini apa? Niat itu mukhlishan niyata lillah, harus lillahi ta'ala. Jadi kita ibadah apapun itu ulama sepakat harus pakai niat. Yang berbeda tadi, ada yang diucapkan, ada yang tidak. Tapi harus pakai niat, karena tanpa niat nanti ibadahnya ya tidak sah. Karena ibadah itu harus berniat. Nah, niatnya itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Kita ibadah bukan untuk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Jadi sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niatnya di dalam hati karena Allah. Dan yang ketiga, waghsil kafaika talatan. Yang ketiga, tata cara kita dalam berwudu yaitu membasuh tangan kita sebanyak 3 kali. Ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya kaf. Kaf itu kalau dalam bahasa Arab menurut saya semuanya ini kalau dalam bahasa Arab namanya yadun. Yadun. Kalau bagian yang sini, dari ujung jari sampai sini pergelangan ini sebutannya kaf. Kaf, yang ini rus, yang ini sa'id. Kalau kita kemudian memahami ini, nanti kalau masuk dalam bahasan hadis baik wudu atau sholat, kita langsung bisa memahami. Misalnya pun kaf berarti mana? Ya cuma sini.
Jadi waksil kafaika talasan. Jadi basuhlah tanganmu, tapi tangan itu yang apa yang bagian sini saja itu sebanyak 3 kali. Jadi dibasuh dulu setelah baca bismillah, yang ikhlas dibasuh sebanyak 3 kali. Apa dalilnya? Dalilnya saya bacakan, ini lumayan panjang terkait tentang hadis wudu. Yang pertama, menurut hadis Umrah, inna Uthman da'a bil wudu'in fa ghasala kaffayhi thalatha marrah. Sungguh Utsman telah meminta air wudu. Artinya beliau meminta air untuk kemudian beliau berwudu. Maka yang pertama, dicucilah kedua telapak tangannya thalatha marrah, sebanyak 3 kali. Jadi memang hadisnya begitu. Lalu berkumur dan menghisap air dan menyemburkan, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan yang kanan sampai sukunya 3 kali, yang kiri demikian pula dan seterusnya. Yang mana di akhir hadis ini beliau mengatakan, si Utsman mengatakan, sahabat Utsman, aku melihat Rasulullah wudu seperti wuduku ini. Jadi beliau meriwayatkan, hadis ini diriwayatkan berdasarkan wudunya Utsman, yang di akhir hadisnya Utsman mengatakan Rasulullah wudunya seperti apa yang sudah saya lakukan. Yang pertama apa? Membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya, baik rahimahumullah, setelah tangan sebanyak 3 kali, maka wastanna bil araqi wa nahwihi, thumma tamadmad wastanshik min kaffin wahidin wastanfil taf'al dzalika thalatha. Ini ada sunnahnya, baik rahimahumullah. Kalau kemudian setelah kita membasuh tangan ini, kemudian kita berkumur, itu nanti ada sunnahnya kita bersiwak. Jadi wastansak bil araq, wastanna bil araq, yaitu kita bersiwak dulu atau membersihkan mulut kita dulu. Berdasarkan hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Kata Nabi, kalau sekiranya aku itu tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Ini bahasanya Nabi. Tapi Nabi karena tidak ingin memberatkan umatnya, begitu maka tidak diwajibkan yang namanya bersiwak ini sebelum sholat. Maka ini kemudian dihukumi oleh para ulama menjadi sunnah. Kalau mampu dan ada memang kesempatan ya dibersihkan itu lebih baik. Tapi kalau tidak, kemudian langsung kumur-kumur, tamat mata wastansyik min kafin wahid, dan kemudian istinsyak. Menurut saya bahwa rahimahumullah, kalau kita berwudu itu kadang-kadang kalau kita berwudu langsung cuma mulut saja, kemudian hidungnya sendiri. Kalau dalam hadis ternyata kalau kita berwudu itu ketika kita memasukkan air ke dalam mulut sekaligus hidungnya menghirup. Niki konser kalau bahasa hadisnya, dan ini dilakukan min kafin wahidin. Kembali lagi dengan kata kaf. Kaf itu adalah telapak tangan. Min kafin wahidin, dengan telapak tangan yang satu. Artinya Nabi itu kalau berkumur-kumur, menurut sunnahnya itu malah buatan 2 tangan begini, tapi cukup 1 tangan. Kemudian ketika memasukkan air ke mulut, itu sekaligus ketika masuk ke mulut juga masuk ke hidung, disedot. Tapi sedotnya buatan sahabat, teman-teman ini malah pusing. Cukup kemudian disedot yang mana untuk membersihkan hidung kita. Jadi ketika ngambil ngoten, jadi Mas namanya nek ngoten niku napa mboten tumpah nek ngomongnya keran, ngomongnya kerannya sing biru niku. Sur ngoten nggih malah air langsung. Kalau dulu saya diajari ngambilnya juga ketika mau masuk satu gitu. Jadi ketika masuk mulut, hidungnya sambil menghirup. Namanya istinsyak, menghirup air ke dalam melalui hidung.
Dan ini kadang-kadang memang butuh latihan. Saya kalau dulu mungkin ketika kita diajari wudu, ketika saya masih TPA itu karena mungkin tidak bisa langsung begitu, itu di mulut dulu 3 kali, kemudian habis itu hidung 3 kali. Padahal ketika dalam hadis itu ya sekaligus mulut, sekaligus hidung. Saya bacakan hadisnya agar sini lebih mantap. Yaitu berdasarkan hadis dari riwayat Abdullah bin Zaid dalam sifat wudu, "Tsumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaqulu dzalika salasan." Kemudian memasukkan tangannya, maka berkumur dan menghisap air dari telapak tangan sebelah atau telapak tangan yang satu. Beliau mengerjakan demikian ini sebanyak 3 kali. Jadi Nabi ketika wudu memasukkan ke mulut, berkumur dengan mulut, kemudian memasukkan ke hidung menggunakan min kafin wahidin. Jadi kalau nanti kemudian kita belum terbiasa dan kita ingin sesuai dengan sunnah, nanti bisa dicoba. Jadi tempat dasar ngambilnya 2, ketika mau masuk 1. Karena ini sunnahnya begitu. Kalau mungkin dulu kita ya langsung begini, yuk. Tapi kalau kita sudah tahu hadisnya, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengamalkan. Jadi ketika ambil, masukkan 1, masuk ke mulut sambil dihirup pakai hidung. Ketika mengeluarkannya itu sama, keluar dari mulut dan keluar dari hidung. Ambil. Ini karena ada airnya di nonton ini praktek ini. Belum saya oke, karena ini dalam wudu ibadah harus kemudian kita praktekkan. Tapi pahami maksud keluar, maksud mulut, maksud ke. Nah, jadi memang ada istilah istinsyak. Istinsyak itu menghirup, ketika mengeluarkan namanya istinsyak. Jadi istinsyak menghirup, istinsyak itu mengeluarkan ini. Yang selanjutnya, dan sempurnakanlah dalam berkumur dan menghisap air itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Ini memang dalam pembahasan kitab siam pun begitu. Kalau kita dalam siam itu menghirupnya buatan banget. Karena nanti ditakutkan ada air yang masuk. Tapi kalau tidak puasa itu ya semaksimal mungkin kita bisa membersihkan mulut dan hidung. Lalu kemudian setelah itu basuhlah mukamu 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Utsman tadi, setelah menghirup air dan berkumur-kumur, maka selanjutnya adalah mengusap wajah kita, membasuh wajah kita. Jadi wajah ini bahwa rahimahullah kalau dalam kitab fikih, kalau wajah itu batasannya kita pun tidak wajah. Misalnya kita berwudu nih, misalnya wajah itu kalau dalam bahasanya kita fikih, batasannya adalah sesuatu yang ditumbuhi oleh rambut. Karena di sini, berarti batasan muka kita sampai sini. Ini berarti sampai sini, ini muka kita. Nanti menurut saya kan yang nulis buta itu akan sendiri berarti itu kita ambil umumnya saja. Jadi ya sini sampai sini. Membasuhnya pun kemudian sama menggosok-gosok, menyela-nyelai masuk kemudian kepada mata kita. Nah, jadi ambil kemudian kita basuh. Bedanya basuh dan mengusap. Kalau basuh itu berarti airnya ikut. Ini namanya membasuh atau waksil sambil dibersihkan. Nah, yang punya jenggot tahun 1000 itu juga disela-selai. Nah, terus ketika kita punya jenggot nanti wudunya ketika muka. Nah, ini jangan cuma dibiarkan begini, tapi kemudian dimasuki air disela-selai. Jadi kata jenggot itu semakin panjang semakin lebat. Nah, saya buatan gak ada jenggot, buatan nyela-nyelai.
Jadi yang punya jenggot di sela-sela. Ini saya bacakan hadisnya akan sedikit. Nah, yang pertama terkait tentang hadis muka tadi. Bahwa dalam menurut hadis Abu Daud dengan isnad yang baik, Abu Umamah yang mengatakan karena Rasulullah SAW yamsahu al-ma'ain fil wudu. Rasulullah itu mengusap dua sudut matanya ketika dalam berwudu. Jadi kalau kita berwudu memang kedua mata kita ini ikut diusap. Namun yo gitu saja. Tapi kemudian ada ma'adal lagi digosok-gosok termasuk di matanya ini di apa namanya di sela-sela. Apalagi kalau pas subuh-subuh sering ngantuk, sering kotorannya juga terbersihkan, ini kemudian dimasuki di sela-sela. Yang selanjutnya berdasarkan hadis Abu Hurairah dari diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, kamu sekalian bersinar muka, kaki, dan tanganmu di hari kiamat sebab menyempurnakan wudu. Maka barang siapa yang mampu supaya melebihkan sinarnya. Hadis ini menunjukkan bahwa memang ketika kita berwudu ada beberapa bagian yang boleh kita lebihkan. Contoh kalau sampai sini boleh dilebihkan sedikit. Kaki yang tadinya cuma mata kaki dilebihkan sedikit. Agar apa? Karena nanti bagian tubuh kita yang terkena wudu itu akan bersinar di hari kiamat. Maka barang siapa yang ingin bersinarnya lebih, hendaklah dilebihkan ketika berwudu. Boleh. Tapi di bentuk banget ketika kaki waktu itu mantos begini basuh kelihatan aurat ya proporsional saja. Artinya ini dilebihkan sedikit. Yang ini dilebihkan sedikit untuk memastikan bahwa bagian tubuhnya itu betul-betul terkena. Kemudian hadis tentang membasuh muka juga ada hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu beliau menggosok-gosoknya. Jadi sambil digosok-gosok sehingga kaki-kakinya kotorannya. Hadis yang tentang jenggot tadi dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW karena yatafallu lihyatahu bil wudu. Bahwa Rasulullah beliau mensela-selai janggutnya dalam berwudu. Jadi yang punya janggut betul-betul kemudian agar terkena wudu juga ininya di sela-sela. Jadi ini baik rahimahullah terkait tentang muka. Jadi muka tidak hanya kemudian sebatas muka kita kena air, tapi ada menggosok-gosoknya, ujung matanya juga dibersihkan, yang punya jenggot itu di sela-sela. Punya jenggot sehingga nanti air wudhu itu juga akan masuk kepada jenggot atau pori-pori atau kulit kita yang tertutupi oleh jenggot, sehingga nanti semua bagian tubuh wudhu kita itu terkena. Yang selanjutnya, kemudian basuhlah atau cucilah kedua tanganmu sampai kedua sikumu dengan digosok-gosok 3 kali dan disela-selai jari-jarimu dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu mulai dengan tangan kanan. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu rahimahullah prinsipnya sama dengan muka tadi. Ketika kita membasuh tangan itu ya dengan digosok. Nah ini yang agak berbeda dengan yang lain. Menurut saya perlu kami sampaikan ketika kita membasuh tangan, wa faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi basuhlah mukamu, kemudian basuhlah tanganmu sampai ke siku. Karena ada dalil ini, maka Muhammadiyah kemudian mengambil kesimpulan hukum kalau kita membasuh tangan itu berarti tangannya kita ujung sampai ke siku. Berarti yang dibasuh pun begitu. Misalnya pun di sini ada keran begitu, kita membasuhnya dari sini sambil diselai jari-jarinya sampai ke siku. Buatan dibalik, kadang-kadang ada yang kemudian siku dulu sampai ke tangan. Ini beda gini.
Jadi dari ujung sini ke siku, nanti kemudian ke sini lagi, ujung lagi ke siku. Jadi namanya aidiakum ilal marafiq. Meskipun ada yang berpendapat yang lain itu bukan tentang itu, tapi kalau Muhammadiyah karena ada dalil itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu, maka kemudian diambil kesimpulan kalau wudu dari ujung tangan sampai ke siku. Nah, sikunya baik rahimahullah perlu dipastikan betul-betul terkena air. Maka tuntunannya tadi dilebihkan. Dilebihkan. Jadi tidak hanya segini, nanti dilebihkan itu boleh. Agar apa? Agar sini betul-betul terkena air. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan ketika bagian wudu itu yang harusnya terkena air atau tidak terkena air wudu, maka nanti di akhirat akan dijilat oleh api neraka. Nauzubillah ini, tidak dijilat. Nah, tapi ini dijilatnya api neraka masalahnya. Maka harus dipastikan. Jadi kalau menurut saya jarang prakteknya ketika tangan air misalnya kita ambil dari sini sampai sikunya ini kan agak dilebihkan ke sini sehingga kemudian ini betul-betul terkena air. Karena kadang-kadang menurut saya ketika kita membasuh tangan itu kadang-kadang yang penting bahasa itu kadang-kadang langsung begini mau terkena ya kan nyata saya tadi ini senang apa wudu kan. Nah, yang selanjutnya mulai dari kanan dulu 3 kali diselesaikan, baru kiri 3 kali. Boten kanan kiri, boten nyeten. Tapi kanan dulu diselesaikan 3 kali, selesai. Baru setelah kanan selesai, baru kiri 3 kali. Boten diselang-seling. Kanan 3 kali karena apa? Hadis Nabi mengatakan bahwa Nabi itu suka mendahulukan bagian yang kanan termasuk dalam berwudu. Jadi kanan dulu diselesaikan baru yang kiri. Jadi ini itu yang dirahmati oleh Allah. Ternyata memang kadang-kadang mungkin kita setiap hari itu sudah melakukan wudu. Nah, kalau kita mempelajari lagi, insya Allah nanti akan mendapatkan mungkin sesuatu yang baru atau mungkin dulu pernah tapi lupa begitu, sehingga kita kembali ingat lagi dan kita mulai dengan ibadah yang insya Allah sesuai dengan contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya Bapak-Bapak, setelah kedua tangan kita dibasuh, maka yang selanjutnya lalu usaplah kepalamu atau berubulmu dan surbanmu dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka sampai tengkuk, kemudian kembali lagi pada permulaan. Nah, ini yang agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain menurut saya kadang-kadang kalau wudu ketika membasuh atau mengusap rambut itu cuma ada air kemudian yuk. Ini mazhab Syafi'i begitu saja sudah boleh. Tapi kalau di majelis tarjih itu menurut hadisnya nanti kita bacakan itu tidak begitu. Tapi mulai dari depan ngambil, dibuang mulai dari depan, kemudian ke belakang, ke depan lagi, lalu kemudian langsung jari telunjuk masuk ke telinga yang belakang ini, yang jari ibu jari ini ke belakang ini. Dan itu dilakukan cukup 1 kali. Jadi ini tata cara yang mungkin agak berbeda. Kenapa Muhammadiyah milih yang begini? Yang pertama ada hadisnya. Ini saya bacakan biar lebih mantap kalau kita ibadah dan tahu dasarnya itu lah. Insya Allah mantap. Jadi kita punya gambaran betul-betul bagaimana tata cara. Dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim dalam sifat wudu, ia berkata, wa bada'a bi qaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kata Abdullah bin Zaid bin Asim tadi, dan memulai dengan permulaan kepalanya, berarti ini awal kepala, ini mulai dari sini, sehingga menjalankan kedua tangannya sampai kepada tengkuknya, berarti sampai kepada ini tengkuk,
dari depan bentuk sini. Kemudian mengembalikannya pada tempat memulainya. Berarti kalau sudah sampai tekuk tadi mulainya dari depan, berarti dikembalikan ke depan lagi. Ini tata cara mengusap kepala. Jadi kenapa Muhammadiyah pilih yang ini? Karena yang pertama hadis ini, yang kedua dalam ayat pun begitu. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala. Kepalanya tadi memasukkan telunjuknya kepada telinganya, kemudian dua ibu jari di telinga yang luar, di telinga dalam, yang ini telinga luar. Jadi kemudian dilakukan cukup satu kali, tidak tiga kali. Maka ini yang kemudian diambil oleh majelis tadi, diputuskan kok ambil yang begini, insya Allah ini sesuai dengan Qurannya, sesuai dengan hadisnya juga ada, bahkan secara lengkap dari depan ke belakang, kemudian langsung ke sini, depan ke belakang ke depan. Mas nemotan itu mungkin rambutnya buatan rapi, mas. Nah, dibalik asal buatan dari belakang ke depan ke belakang lagi. Ini udah boleh karena hadisnya begitu. Jadi kita itu kalau ibadah sesuai dengan hadisnya, Qurannya bagaimana, dalilnya bagaimana, itu yang kita ikuti. Lalu kalau kita melihat mazhab yang lain, Syafi'i misalnya, kenapa kok cuma boleh satu dalam mazhab itu? Saya pernah mendengar salah satu hujannya, karena Imam Syafi'i itu kan memang saking pandainya begitu, beliau itu cerdas, jenius begitu. Beliau mengatakan begini, kenapa kok cuma satu rambut saja boleh atau bagian sini saja boleh? Beliau punya analogi begini, yang namanya kepala, misalnya pun pulau itu dipukul kepala bagian sini, ini sih dipukul apa ini kepala, ujung depan namanya kepala, yang samping sini misalnya diketak begini, kita diketak kepala bagian kepala. Maka setiap bagian itu adalah kepala. Berarti bagian sini saja sudah cukup untuk disebut kepala. Nah itu hujahnya dari Imam Syafi'i. Tapi kalau Muhammadiyah sesuai dengan hadisnya tadi, memulai dari depan, belakang, ke depan lagi, kemudian di telinganya langsung cukup satu kali, tidak perlu tiga kali. Kalau ada pertanyaan, mohon saya udah ibu-ibu pripun mas, rambutnya misalnya pun panjang, berarti dari depan ke belakang juga tadi balik mulai. Nah sebetulnya untuk menjawab ini mudah Bapak Ibu dan Bapak. Kita fokus kepada wamsahu biruusikum, roksun kepala. Nah sing niki mau namine rambut, berarti kepalanya kan ya super kepala sampai sini. Tidak perlu rambut itu harus. Nah begitu gitu ya rahimahullah. Apa namanya, mungkin memang ada perbedaan, tapi yang penting kemudian kita punya dasarnya. Maka di kitab himpunan putusan tarjih itu memang kemudian selain ada tuntunannya, tapi juga dicantumkan dalil-dalilnya. Agar apa? Agar dalam warga Muhammadiyah ketika ibadah itu tahu dasarnya. Orang itu apa, tapi minimal tahu. Pernah disampaikan, pernah mendengar, sehingga kita tidak hanya taklid buta melu-melu, tapi kita betul-betul istilahnya pernah tahu dalilnya, kok ada dalilnya, kenapa begini, kok ada dasarnya, sehingga namanya kita ittiba, mengikuti dari contoh yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terkait tentang mengusap kepala, mengusap rambut, tapi biasanya adalah mengusap. Nah, selanjutnya setelah mengusap kepala, kemudian lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kakimu dengan digosok sebanyak 3 kali. Dan sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya. Jadi sama prinsipnya dengan yang sini tadi. Selain membasuh ini sampai kepada situ, kalau sini kalau kaki itu sampai batasnya adalah kedua mata kaki. Lebihkan sedikit itu juga boleh, bahkan disunahkan kita melebihkan sedikit. Jadi melebihkan bagian dari tubuh kita.
Dan dipastikan menurut saya tumitnya itu juga harus kita pastikan basah. Ada turunan untuk mensela-selai. Jadi jari-jari kita yang kaki itu juga disela-selai. Maka kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang yang wudhu itu lupa untuk mensela-selai. Mungkin ya karena cepat-cepat begitu atau karena apa. Jadi kadang-kadang menurut saya ini perlu saya praktekkan. Ini misalnya pun ada keran begitu, kita kadang-kadang kalau sudah masukkan itu ini itu sebenarnya juga akhirnya nggak terlalu ini berarti nanti ada yang tidak kita lakukan yaitu menggosok-gosok dan menyela-nyelai kaki. Padahal itu sunnah. Bahayanya apa kalau kita cuma begitu tadi, nanti ada bagian yang tidak terkena air wudhu bahayanya. Dijilat tapi karena dijilat liane itu bukan apa-apa tapi neraka ini urusannya. Jadi harus kita pastikan betul-betul terkena air wudhu. Bagian yang harus terkena air wudhu memang harus kita pastikan terkena air. Kadang-kadang begitu. Terus tangan mau gitu, ngetan-ngetan mau. Nah, ini baik-baik Allah terkait tentang tata cara wudhu dari mulai membaca Bismillah, kemudian niat ikhlas karena Allah sampai kepada membasuh kaki. Sama, kakinya tuh kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Bukan diselang-seling, kanan kiri, puter-puter jari. Kanan dulu 3 kali dihabiskan baru ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting dan banyak kita lupakan, kalau habis berwudu niku berdoa. Nah, saya butuhan itu doa habis wudu itu buatan lagi anak-anak TPA. Kita itu juga wajib membaca. Apa bacaannya yang sahih, artinya yang jelas disepakati kesohihannya adalah ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah. Gampil nomor gampil itu. Gampil. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau memang ada yang kemudian tambahannya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu boleh. Tapi sifatnya tambahan, yang utamanya adalah yang ini. Karena ini hadisnya sahih. Yang ini yang wa ja'alni minal mutatahhirin itu adalah asal. Kalau kita hanya membaca minal mutatahhirin tanpa membaca asyhadu alla ini, malah kurang tepat, karena ini yang lebih sahih. Cukup sampai abdu wa rasul saja insyaallah sudah mencukupi. Apa dalilnya yang saya bacakan terkait tentang doa setelah wudu tadi? Berdasarkan hadis Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, bahwa dia telah berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang dari kamu yang berwudu dengan sempurna wudunya, lalu kemudian mengucapkan doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakanlah baginya pintu surga yang 8 yang dapat dimasuki dari mana yang ia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud. Artinya apa? Kalau kita wudunya sudah betul-betul serius, sempurna sejak awal sampai akhir, dan kita tutup dengan doa ini, kata Nabi dari sahabat Umar bin Khattab tadi, akan dibukakan baginya pintu surga, pintu-pintu surga yang ada 8 yang dapat dimasuki. Kita disuruh pilih mau masuk lewat mana. Ini berarti ternyata amalan wudu ini
luar biasa. Mungkin kadang-kadang kita tidak menyangka ternyata sebesar ini keutamaan ketika kita berwudu dan wudu kita sempurna ditutup dengan doa. Karena kadang-kadang ketika kita berwudu ya sudah wudu saja, lupa baca bismillah, lupa baca doa. Kayak susu di rumah kanan kiri, kaki cuma di oke nonton dan tanpa digosok. Karena apa? Dengan kita serius, dengan kita kemudian wudunya betulan, gosok ya digosok sampai mana batasnya kita penuhi. Insya Allah kita suruh memilih pintu surga mana yang kamu ingin melewati, silakan. Nah, ini luar biasanya ketika kita berwudu yang kemudian kita tetapkan wudu. Oke, Bapak Ibu rahimahumullah, selanjutnya ini menurut saya bukan mas jam itu. Ini lebih wudu soalnya. Memang kemudian kadang-kadang gini membahas yang tinggi dengan membahas hadisnya, ya apa namanya memang butuh waktu yang cukup banyak. Tapi ya tidak mengapa kadang-kadang kalau di masjid Al-Ikhlas Hidrologi ini pembahasannya sama kita himpunan putusan masjid dan di sana itu semapan sekali. Ya apa seselesainya, artinya sampai misalnya 1 jam begitu sampainya mana, kapan lagi besok teruskan lagi, kapan lagi besok lagi teruskan lagi. Tidak apa-apa, kemudian nanti masih bisa ada waktu yang lain. Nah ini mau sampai selesai atau mau sampai? Ini tata cara wudu. Bagi masih ada mandi, ada tayamum, dan yang lain-lain. Oh bersedia, terus. Nanti dilanjutkan. Begitu. Jadi kalau memang berkelanjutan berarti enak loh. Kita terlalu sampai kemudian selesai. Nah, dipaksakan sama. Baik, ini untuk wudu bagi rahimahullah. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas, masih ada waktunya. Jadi monggo kalau ada yang bertanya, kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa malam ini, karena bersehari lagi mungkin bisa berbagi dengan saya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait tentang wudu ini, kalau ada, tidak usah malu-malu ataupun tidak usah tidak enakan begitu, karena biasa yang namanya pikir, biasanya belajar begitu dan kita membahas kitab itu tidak apa untuk bertanya agar kita semakin paham. Untuk ini ada sahabat ini ada sendiri. Itu kalau di baca tentang ada Bapak Ibu. Nek bertanya kita cukupkan. Untuk apa namanya berbicara. Baik. Jadi salah satu rukun wudu itu rahimahullah. Tapi nanti insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ini untuk awalan saja. Jadi memang ada tertib. Jadi tertib itu yang kemudian urutannya jelas dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka dari sini kalau kemudian kita sedang berwudu kemudian diselai, itu tentu ada hal yang terputus di situ. Meskipun memang tidak seperti halnya sholat yang kemudian betul-betul kita bicara langsung batal gitu, tapi lebih baik kemudian wudunya kita selesaikan dulu. Selesaikan dulu, kemudian nanti baru kita apa namanya dari ini yang berbicara
Jadi memang sebaiknya kita selesaikan dulu. Insya Allah besok kita singgung sebentar di awal tentang wudhu ini juga tentang air dan juga hadas yang menyebabkan kita untuk jadi untuk malam hari ini insya Allah baru tata caranya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz yang ingin kami tanyakan masalah katakan ini. Maaf sebelumnya, andai kata kita kan pakai PDAM, airnya sering tidak ada. Nah kita hanya pakai gayung untuk mengambil wudhu tersebut. Nah, mungkin efektif atau tidaknya saya juga belum tahu dari gayung tersebut gimana caranya, karena kan tangan satu untuk mengusap kedua tangan itu nggak mungkin, hanya satu-satu dikokokkan juga nggak bisa. Nah, kalau hanya gayung nggak ada tempat lain untuk mangkor ke air contohnya itu lebih simpel kita tayamum atau tetap pakai air. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan kadang-kadang banyak kita dapati atau kalau kita di kamar mandi yang memang apa namanya yang mengharuskan pakai gayung bagaimana? Dan apa namanya nanti takutnya ada yang tidak karena bisa berdua begitu. Yang pertama terkait tentang ini perlu kita sampaikan bahwa selama masih ada air tentu ya, kita menggunakan air. Ini hukum asalnya. Baru kalau tidak ada air atau air itu ada tapi tidak memungkinkan untuk kita berwudu, misalnya pun hanya air sedikit padahal itu untuk minum misalnya, maka kita boleh pakai air. Lalu bagaimana kalau dengan wudu dan nanti kemudian tidak sempurna? Nah karena memang keadaan begitu, insya Allah itu mampu, tidak mengapa. Yang penting bahwa rahimahullah kita pastikan bagian tubuh kita yang terkena air wudu harusnya itu memang betul-betul terkena efektif. Meskipun nanti kemudian musabnya ya satu-satu dosen, tapi kalau itu kita penuhi, insya Allah tidak mengapa. Bahkan keran itu kan ada juga istilahnya baru-baru dulu zamannya apa namanya zamannya sebelum ada keran itu bahkan ya di kolam, gitu. Bahkan kolamnya itu satu dan kemudian karena syarat dari salah satu madhab itu dua kulah gitu. Maksudnya kalau sudah dua kulah itu mau bagaimanapun keadaan airnya itu masih boleh tetap buat itu ya sudah itu airnya suci. Sehingga zaman dulu itu satu kolam gitu padahal airnya itu mungkin sudah hijau. Orang itu dicelok-celok begitu. Jadi habis umur masuk pasti habis kaki masuk pasti. Asalkan kemudian sampai dua kulah itu tetap suci untuk berwudu. Tapi kemudian di Muhammadiyah dipelopori ketika ada air yang mengalir itu jauh lebih baik. Dan kita sekarang sudah mengenal di mana-mana insya Allah ya, begitu. Meskipun ada di pondok-pondok pesantren yang salaf itu masih begitu. Itu apa namanya? Artinya apa? Yang penting kemudian dalam keadaan apapun selama masih ada air kita pakai air, meskipun tadi pakai air ya tidak masalah. Insya Allah tidak mengapa. Yang penting yang harus terkena wudu itu harus kena air. Simpelnya begitu. Meskipun nanti harus kemudian gantian, insya Allah tidak. Mungkin begitu. Atau ada yang lain mungkin. Ibu ini kok derek kata kita latih kita mau sambung. Sambung kan kok mau nggak buat apa? Sambung ya. Oke. Kalau dirasa cukup, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, mungkin menyinggung atau tidak pantas yang kami ucapkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.